Halo pemirsa, berjumpa lagi bersama dengan saya Melinia Lirin dalam program Obrolan Santai di TVRI Kalimantan Utara. Nah, saat ini saya sedang berada di Batik Yogus atau salah satu tempat pembuatan batik Kaltara di Provinsi Kalimantan Utara. Penasaran prosesnya seperti apa? Yuk ikuti saya. Sekarang saya sedang bersama dengan Ibu Sumarni. Beliau merupakan owner dari Batik Yogus. Oh, ya. Yogus, benar. Baik, apa kabar Ibu? Baik, alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah sehat. Nah, Bu, apa yang melatar belakangnya Ibu untuk membuat batik Kaltara ini? Pertama-tama saya ini Mbak, ada virtual dari Bank Indonesia untuk pelatihan membatik. Dari situ saya belajar, ada kemauan saya untuk belajar terus agar saya bisa untuk membuat batik. Akhirnya dengan ketekunan saya itu saya bisa, dan dari pemerintah pun alhamdulillah mensupport saya ada program pelatihan di provinsi. Iya. Saya dibawa oleh kabupaten, di Sprindakop kabupaten, diajak belajar bersama di Tarakan waktu itu Mbak. Itu tahun berapa Ibu? Tahun 2020. Oh, tahun 2020. Ya, dari situ saya langsung produksi semua di sini Mbak. Oh, ya. Tapi sebelumnya Ibu memang punya pengalaman membatik sebelumnya, atau mungkin dari kecil sudah biasa mengukir atau? Saya ini Mbak, dari kecil saya sudah biasa melihat ibu saya. Kebetulan ibu saya itu pengrajin batik juga. Jadi saya dari kecil itu saya melihat gimana caranya membuat batik, mencanting gitu. Dari situ saya mulai belajar gitu Mbak. Oh begitu. Lalu motif yang paling unggul di sini? Apakah batik tulis atau batik cap? Batik tulis. Kalau batik tulis itu ada untuk perorangan gitu. Oh iya. Ya, kalau untuk yang batik cap biasanya untuk yang seragam-seragam gitu Mbak. Oh mungkin karena prosesnya mungkin lebih cepat kalau menggunakan cap itu. Dan harganya pun lebih murah ya, karena lebih mudah ya proses pembuatannya Bu ya. Oke, nah dari tahun berapa Ibu mulai membuat batik Kaltara ini, atau batik Yogus ini berdiri mulai tahun berapa? Tahun 2020. 2020 juga. Berarti setelah Ibu mengikuti pelatihan yang diikuti melalui virtual Zoom itu, Ibu langsung membangun batik Yogus ini ya? Dan ada pelatihan juga di Tarakan. Oh ya, dan didukung pelatihan lainnya ya? Dari kabupaten. Iya, jadi selama batik Yogus ini berdiri, bagaimana cara Ibu memperkenalkan batik-batik Kaltara ke masyarakat Kaltara, khususnya di kaum milenial nih? Kalau untuk pemasaran Mbak, awal-awal saya masih kesulitan Mbak. Kemudian dari dinas itu ada kegiatan yang di situ dari UMKM itu bisa untuk gelar produknya. Nah, dari situ itulah saya dikenal gitu. Dan dikenal sampai sekarang Bu ya? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Lalu kalau boleh tahu keunggulan dari masing-masing jenis batik yang di sini apa Bu? Entah dari batik cap dan batik tulis. Yang pertama batik cap dulu deh, keunggulan dari batik cap ini apa? Kalau keunggulan dari batik cap itu dia harga Mbak ya, harga relatif lah agak sedikit beda sama yang batik tulis itu. Iya.
dan juga untuk prosesnya pun lebih cepat. Iya. Keunggulannya itu. Jadi untuk membuat seragam gitu ada proses yang tidak terlalu lama gitu. Iya. Dan hasilnya apakah lebih rapi dari batik tulis atau bagaimana? Dari batik cap mungkin lebih rapi dari batik tulis atau sebaliknya? Begitu. Kalau untuk batik cap itu memang lebih rapi ya. Oh iya. Lebih rapi gitu. Kalau yang untuk batik tulis itu dia itu motifnya itu tidak terbatas, Mbak. Maksudnya kalau misalkan ada order apa itu minta batik tulis berikut request motif itu untuk batik tulis bisa. Oh begitu. Kalau batik tulis ini berarti dikerjakan oleh ini canting, menggunakan canting. Iya, pakai canting ini ya, dan ini yang ya ini yang namanya batik tulis ini, Mbak. Jadi prosesnya agak lama juga. Oh iya. Makanya dia harganya lumayan mahal. Dan ini dilakukan oleh ibu sendiri atau dengan karyawan? Kalau untuk batik tulis ini, Mbak, saya masih sendiri, Mbak. Masih sendiri ya? Iya. Dan kalau batik cap, yang cap itu dilakukan oleh beberapa karyawan ibu berarti ya? Iya, tapi yang apa? Yang mengecap itu ada anak saya, Mbak. Oh iya, dibantu oleh anak ibu ya? Iya, yang kebetulan dia itu suka dan hobi dia ini untuk mendesain gitu. Lalu apakah ada teknik khusus nih Bu yang digunakan sehingga membedakan batik-batik ini dari batik yang lain? Maksudnya yang membedakan batik? Teknik-teknik yang Ibu gunakan dalam membatik sehingga itu membedakan dari batik-batik Kaltara yang lainnya. Kan ada beberapa penggiat batik Kaltara juga di sini. Apakah mungkin ada teknik khusus yang membedakan dari batik-batik lainnya? Mungkin kalau secara teknis sama, Mbak ya. Cuma kalau untuk pengerjaannya itu kadang ada orang yang nggak pakai tutup-tutup lilin gitu. Kalau saya itu habis ada proses penjoletan di motif itu saya tutup lilin, Mbak. Gitu. Oh ya, baik. Nah, jadi kita sudah tadi membahas tentang perbedaan batik tulis dan batik cap tadi. Tentunya harganya juga pasti berbeda-beda dong, Bu. Iya. Kalau harga batik tulis ini dulu deh, berapa tuh Bu kira-kira dijual? Apakah dia lebih mahal dari batik cap atau sebaliknya, atau sama aja nih Bu? Kalau yang untuk batik tulis itu harganya lebih mahal, Mbak, dari batik cap. Lebih mahal? Iya. Karena proses pembuatannya tadi yang memang lama, agak lama dan memakan waktu, Bu ya. Iya. Nah, tadi Ibu sempat menyinggung tentang metode menggunakan tutup lilin dalam proses pembuatan batik tulis. Iya. Kira-kira seperti apa itu, Bu? Proses tutup lilin itu, Mbak, seperti yang ada di belakang Mbak ini. Oh, batik ini ya? Iya, itu sudah motifnya sudah diwarnai. Habis itu ditutup lilin itu, Mbak, yang dinamain. Yang mana, Bu? Yang ini? Iya, yang sudah ada warna itu. Oh iya, ini rasanya keras pemirsa. Iya. Lalu nanti apakah ini akan dilepas atau bagaimana? Soalnya ini rasanya keras, Bu. Pasti tidak sekeras ini kan jadinya? Iya. Oh. Itu nanti Mbak setelah ditutup lilinnya itu nanti proses selanjutnya pewarnaan dasar. Jadi kalau menggunakan tutup lilin itu tidak ada kekhawatiran untuk warna itu masuk ke motif. Oh begitu. Iya. Dan ini apakah harganya juga sama seperti batik tulis lainnya? Karena metodenya berbeda, Bu. Karena tadi Ibu katakan ini merupakan salah satu teknik tutup lilin, gitu ya. Apakah dia berbeda juga nih harganya dari untuk batik tulis lainnya? Kalau untuk
harga kami tuh ada bervariasi Mbak. Batik tulis itu tergantung dari tingkat kesulitannya, motifnya gitu. Iya. Kalau misalkan ada banyak motif, ada isian, juga ada tanahan gitu Mbak, itu harganya nggak sama, agak beda gitu ya. Baik. Nah, motif apa saja nih yang sudah Ibu buat selama ini? Banyak motif Mbak. Banyak motif dari, apakah dari berbagai suku yang ada di Kalimantan Utara? Ya, apakah itu berbeda-beda atau Ibu mengkolaborasikan semua motif-motif itu? Ada juga yang contoh Mbak ya, yang ini tuh, ini ada motif Kenyah. Oh, ini motif Dayak Kenyah ya? Ya, Dayak Kenyah. Nah, yang ini tuh motif ikon dari Kabupaten Bulungan. Iya, ada motif Putri Lemlaisuri. Iya, atau yang biasa kita kenal pemirsa, daerah telur pecah itu ada ikon dari Kabupaten Bulungan, yaitu telur pecah yang kita sebut biasa orang sebut telur pecah. Iya, atau Tugu Putri Lemlaisuri. Iya. Lalu yang ini sama juga Bu ya, sama seperti yang cuma beda ini. Motif aja Mbak. Iya, yang beda ini, motif. Mbak. Kalau untuk yang atas ini Mbak, ini yang ini ya, yang ini tuh batik kombinasi cap tulis. Cap tulis? Ya, jadi yang bawahnya ini batik tulis. Dikombinasikan dengan motif bulungan batik cap. Cap, iya. Jadi ini harganya pun lebih murah dibanding yang batik tulis full ini Mbak. Oh iya. Dan ini juga terlihat mungkin batik cap ya Bu ya? Iya, batik yang cap. ini batik cap, full cap. Iya, memang kelihatannya sangat ini ya Bu ya, membedakan sekali antara batik tulis dan batik cap itu, karena memang kelihatan batik tulis ini lebih rumit dan motifnya juga memang sangat membedakan. Lalu yang ini sepertinya saya pernah lihat, ini motif Dayak Kenyah juga bukan Ibu? Ini kombinasi nih Mbak. Oh iya. Ini ada burung enggang. Burung enggang. Ya, khas Kalimantan Utara. Nah, berbicara tentang batik kombinasi tadi Bu, antara batik cap dan batik tulis tadi. Apakah harganya itu di tengah-tengah dari di tengah-tengah Mbak? Di tengah-tengah dari harga batik cap dan batik tulis tadi Bu ya? Oh iya. Dan lalu semua ini memang yang sudah jadi dan tinggal dipasarkan Bu ya? Siap dipasarkan. Oh iya. Dan 1 meter, maaf, satu kain ini berapa meter Bu panjangnya? Yang standarnya itu Mbak, per potongnya itu 2 meter 25 cm. 225 cm. 225 cm. Dan memang itu pas untuk baju ukuran seorang dewasa. Iya, kemeja. Oh ya, baik Ibu. Ya, nanti kita akan lanjut lagi berbincang tentang batik Kaltara ini Bu ya. Baik pemirsa, kami akan kembali lagi membahas tentang batik Yogus bersama dengan Ibu Sumarni. Jangan kemana-mana, tetap di obrolan santai di TVRI Kalimantan Utara. Semua warga harus ikut berkontribusi. Tanpa kesatuan itu, kita tak akan mampu menghentikan penyebaran COVID. Tes, wahai engkau, di masa pandemi ini,
Berjuanglah. Apakah engkau akan berdiam diri? Apakah engkau hanya sembunyi? Lihat isi dompetmu. Oh no. Cek saldo token listrikmu. Cek isi lemari dapurmu. Sadari tanggunganmu. Berusahalah, belajarlah, bekerjalah ketika sehat tenagamu. Tapi ingat, prokes, prokes, prokes. Semangatlah, jangan menyerah, tetaplah teguh. Bangkitlah di tengah pandemi ini, bangkitlah, bangkitlah, bangkitlah. Bu, cuaca pagi ini cerah betul. Ayo kita berjemur, biar sehat. Oh iya ya Pak ya. Gitu. Ayo. Jangan lama-lama berjemurnya, nanti kering seperti ikan asin yang sejemur ini. Ya berjemurnya jangan seharian dong. Nanti kering kayak ikan asinmu. Matahari pagi sangat baik untuk kesehatan tubuh kita. Terlebih masa pandemi ini. Memang kalian kebal sama COVID-19. Ya udah yuk, kita ikut berjemur juga. Kembali lagi di obrolan santai bersama dengan saya Melinia Lirin dan Ibu Sumarni. Kita akan kembali berbincang tentang batik Kaltara atau batik Yogus, Bu ya. Ya, baik Ibu, boleh dipraktekkan bagaimana proses pembuatan batik tulis ini? Jadi Mbak, untuk batik tulis itu proses awal itu mendesain dulu Mbak. Mendesain, baru setelah itu kami mencanting. Ya. Setelah didesain baru dicanting motifnya seperti ini Mbak, menggunakan lilin ya Bu ya, pakai lilin, bisa juga disebut malam ya. Lalu untuk mendesainnya ini Bu membutuhkan waktu berapa lama? Biasa kalau ini kebetulan yang mendesain itu anak saya Mbak. Oh gitu ya. Ini dia kalau mendesain malam dia Mbak, kalau ini mendesain dia butuh ketenangan kan Mbak, biar nggak bisa biar konsen gitu. Iya, dan hasilnya juga pasti akan lebih rapi Bu ya. Iya. Wow. Dan untuk batik yang ini, motif yang ini motif dari mana Ibu, daerah mana? Ini saya ambil dari, kebetulan kami kemarin itu Mbak diundang sama tokoh adat Dayak sini untuk ambil ukiran-ukiran Dayaknya Mbak. Jadi beliau mengizinkan kami untuk membuat batik ukiran Dayak. Ukiran Dayak. Iya. Oh oke. Dan memang ini saya lihat memang agak sedikit ribet ya Bu, saya lihat motifnya, tapi nanti mungkin jadinya akan lebih cantik tentunya ya. Ini yang di titik-titik ini Bu, maksudnya apa itu? Ini untuk isian Mbak. Oh isian. Iya. Berarti ini seperti salah satu apa ya disebutkannya? Ini tandanya berarti nanti kalau yang tugasnya mewarnai ini bisa mengerti maksudnya ini berarti nanti diberi warna gitu? Yang dikasih warna ya ini. Oh begitu. Iya. Saya kira nanti memang ini salah satu dari motifnya gitu. Ya, jadi sebelum diwarna dasar ini Mbak, ini dulu Mbak motifnya yang diwarna. Oh oke. Lalu sejauh ini motif apa saja nih Bu yang paling diminati oleh konsumen Ibu? Semua sih. Semua ya? Dari motif bulungan, motif Dayak. Kalau motif Dayak itu bermacam-macam, ada yang motif Dayak, ada ini kenyah ya, ada juga yang ini bulusu. Oh iya, bulusu.
Ada juga motif Dayak apa itu namanya, Umalasan. Oh, itu Dayak Kenyah juga. Iya. Tapi yang paling diminati apa itu, Bu? Apakah dari motif Dayak, motif Bulungan, Tidung, dan Belusu yang paling sering di Motif Dayak Kenyah. motif Dayak Iya. Kenyah ya? Iya. Oh iya. Yang banyak diminati. Yang seperti ini, Bu ya? Iya. Ha-ha. Seperti ini ada juga. Ini juga saya ambil dari ini Mbak, apa di sini tuh kan musik sampai ya Mbak, Iya, ya. musik sampai. Musik sampai. Jadi saya dipadukan dengan motif-motif Dayak itu Mbak. Oh iya, memang ini memang sangat unik saya lihat, di mana motifnya digabung dengan motif orang bermain sampai iya. Dayak Kenyah. Iya. Ya. Nah, kalau boleh tahu nih Bu, modal awal Ibu membangun usaha ini Dari berapa? modal awal saya 10 juta itu 10 untuk, juta. ya, untuk pembelian peralatan sampai yang bahan-bahan Dan ini Ibu datangkan dari Jawa. Jawa semua Iya, ya? Iya, karena di sini itu belum ada Mbak. Iya, belum Bahan ada. bakunya itu, makanya kami itu sebenarnya kalau misal di sini itu ada tersedia, itu alangkah baiknya, karena kalau misalkan kami kehabisan bahan, susah-susah gitu Mbak. Iya, didatangkan dari Jawa, Bu ya. Iya. Dan itu pastinya memerlukan biaya lagi. Iya, biaya lagi dan juga waktu itu Mbak. Iya, lalu untuk kain-kainnya ini apakah dari Jawa atau memang dari Kaltara aja? Untuk kain-kain yang Ibu pilih untuk membuat batik Kaltara ini? Untuk kain semua bahan dari Jawa saya. Iya. Berarti ini 100% dari Jawa. luar Kalimantan Iya, gitu Bu ya? iya. Oh iya. Kalaupun di sini ada itu lumayan harganya Ya, lebih mahal. Ya. Nah, di depan kita Bu ada beberapa cap. Iya. Cap yang digunakan untuk teknik pembuatan batik Batik cap ya. Iya. Nah, ini motif-motif dari mana aja nih Bu? Ini ada yang ini tuh motif bulungan Mbak. Oh, motif Iya. bulungan. Ini banyak yang sudah saya pakai nih Mbak untuk seragam-seragam Oh. dari dinas Kabupaten Bulungan. Oh, Ini saya iya. pakai motif ini. Dan ada juga ini motif, ini sama aja Mbak. Ini juga motif bulungan. Jadi kalau yang macam ini Mbak, ini gunanya untuk yang di bagian bawah. Oh iya, Ya. di bagian bawah. Ya, kalau untuk yang motifnya itu yang ini Mbak. Nah, ini pakai untuk motif, dan yang ini itu motif Dayak Berusu. Dayak Berusu. Iya. Oh iya. Lalu yang di ujung, dua ujung di sebelah kanan sana? Yang ini motif bunga anggrek. Ini banyak juga yang suka ini Mbak. Oh, motif bunga ini, ya. anggrek. Motif bunga anggrek. Iya. Dan yang ini kelihatannya lebih kecil-kecil ya Bu ya motifnya ya? Ini perisai. Oh, perisai. Ya, dibuat motif untuk motif Dayak. Iya. Dan dari cap-cap ini Ibu memang buat di sini, memang di Kalimantan Utara memang cap-cap ini? Ada yang saya buat di sini. Kebetulan ini ada yang dibuat, ini pakai kertas Mbak ini. Oh, pakai kertas. Iya. Boleh saya pegang? Boleh. Oh iya memang. Iya, Ini pakai anak kertas saya ya. yang membuat, karena Wow, kreatif ya, sekali ya. Karena untuk menambah-nambah motif itu kan Mbak, dia coba-coba bikin dari kertas. Nah, bisa dipakai. Oh iya. Oke. Ada juga ini yang buat dari antutan ini Mbak. Oh, Ada dari teman kami ya. antutan. Ini sama juga dari kertas ya? Bukan, ini Oh, dari dari- kayu ini Mbak. Kayu. Oh iya benar, ini bahannya agak keras ya Bu ya? Iya. Oke. Mungkin perbedaannya kalau yang dari kertas itu lebih cepat rusak Mbak, Iya, ya, kalau baik. sering dipakai. Kalau yang ini lebih awet. Iya, lebih tahan ya Bu ya? Iya. Ya. Baik. Nah, apa harapan Ibu untuk batik Yogus yang sedang Ibu kerjakan sekarang ini? Batik Yogus benar Bu ya? Iya. Nama brand Iya, dari Batik batik Yogus. Kaltara yang Ibu sedang kerjakan saat ini. Apa harapan Ibu untuk batik Yogus ke depannya?
Harapan kami untuk batik Yogus ke depan makin dikenal. Iya, amin. Masyarakat sekitar juga dari dinas-dinas juga di luar daerah makin dikenal, makin disuka gitu Mbak. Iya, dan harapannya juga semoga bisa dikenal sampai keluar daerah atau daerah provinsi kita ya, sehingga kita bisa menunjukkan batik khas Kaltara seperti batik-batik daerah lainnya yang kita kenal di Kaltara juga, seperti batik Jawa, batik Madura, dan lain-lainnya. Dan semoga batik Kaltara bisa sampai ke luar atau nasional gitu Bu ya. Ya amin. Ya saudara, itu dia tadi perbincangan saya bersama dengan Ibu Sumarni yang merupakan salah seorang penggiat batik Kaltara yang ada di Kalimantan Utara. Dan seperti yang kita ketahui, harapan dari Ibu Sumarni, semoga batik Kaltara bisa dikenal seluas dan sebanyak mungkin dan bisa diminati oleh banyak masyarakat atau banyak orang Bu ya. Demikianlah obrolan santai kita kali ini, kita akan kembali lagi dengan episode-episode berikutnya. Akhirnya saya Melina Nirin pamit dari hadapan Anda, sampai jumpa.